Timnas U23 Indonesia tak hanya melangkah ke semifinal Piala AFF U23 2025, tapi juga memicu perubahan besar di sepak bola negara tetangga. Malaysia langsung lakukan revolusi, sebuah keputusan ekstrem diambil. Piala Liga resmi ditiadakan. Semua ini gara-gara kekalahan dari Garuda Muda. Apa dampaknya bagi Liga Malaysia? Kenapa keputusan ini begitu kontroversial? Simak investigasi lengkapnya hanya di CEK Evakati ID. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kekalahan Timnas U23 Malaysia dari Indonesia di fase grup Piala AFF U23 2025 bukan hanya sekadar kehilangan 3 poin. Itu adalah pukulan besar terhadap ego sepak bola negeri jiran. Dalam turnamen yang digelar di Vietnam, Harimau Malay datang dengan ambisi besar. Tapi hasilnya, hanya 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan yang sangat menentukan. Kekalahan dari Indonesia membuat Malaysia terhenti di fase grup. Mereka kalah bersaing dalam klasemen dan gagal melaju ke semifinal. Kekalahan itu menyakitkan, bukan hanya karena kalah dari Indonesia rival historis mereka di kawasan ASEAN, tapi juga karena menunjukkan betapa stagnannya perkembangan generasi muda mereka. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM dan Malaysian Football League MFL segera jeti bulan-bulanan kritik. Media, legenda sepak bola, hingga fans menyerukan perubahan besar. Dan tak butuh waktu lama, keputusan revolusioner pun diambil. Shazli Sheikh, pejabat eksekutif sementara MFL, akhirnya muncul ke publik. Dalam pernyataannya yang dikutip dari Dastar dan dilansir Bola Sport.com, ia menegaskan, MFL Cup resmi dihentikan. Langkah ini diambil bukan karena alasan keuangan atau logistik, melainkan demi memberi ruang kepada para pemain muda untuk tampil di kompetisi utama, Malaysia Super League. Untuk saat ini, tidak ada rencana untuk mengembalikan MFL Cup. Kami menghentikan turnamen ini untuk memastikan para pemain muda mendapatkan kesempatan di Super League, di mana tingkat persaingan akan mempercepat perkembangan mereka, ujar Shazli. Alasan utama penghentian turnamen ini adalah stagnasi menit bermain bagi pemain muda. MFL menyadari bahwa sistem liga selama ini terlalu berat sebelah. Klub lebih memilih pemain asing atau pemain senior, sementara talenta muda dipinggirkan. Ini sangat bertolak belakang dengan yang terjadi di Indonesia. Apa yang membuat Indonesia bisa unggul dalam level usia muda? Salah satu jawabannya adalah regulasi usia di Liga 1 Indonesia. Dalam beberapa musim terakhir, klub-klub di Liga 1 diwajibkan untuk memainkan minimal 1 pemain U23 selama 45 menit setiap pertandingan. Kebijakan ini mungkin sempat dianggap kontroversial, tapi terbukti berhasil. Pemain muda seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, Marcelino Ferdinand, hingga Arhan Kake mendapatkan menit bermain sejak usia sangat muda. Hasilnya, mereka kini menjadi andalan timnas Indonesia baik di level U23 maupun senior. Malaysia, sebaliknya, baru menyadari pentingnya hal ini setelah kegagalan di ASEAN Cup U23 ke 2025. Shazli Sheikh sendiri mengakui bahwa, sebelumnya, kami termasuk di antara liga dengan rata-rata usia tertua. Sebagian karena pemain muda dibatasi untuk berkompetisi di turnamen berdasarkan kelompok usia. Satu hal yang paling disoroti dalam kegagalan Malaysia adalah minimnya kepercayaan pelatih dan klub terhadap pemain muda. Banyak dari mereka hanya tampil di turnamen kelompok umur dan bukan di liga utama. Statistik menunjukkan bahwa mayoritas pemain U23 Malaysia yang tampil di Vietnam tidak memiliki pengalaman bermain penuh di Super League. Beberapa bahkan hanya tampil sebagai pemain cadangan dalam MFL Cup atau ajang lokal lainnya. Akibatnya, saat bertemu lawan tangguh seperti Indonesia yang dihuni pemain berpengalaman di Liga Utama, mereka terlihat gugup, lambat mengambil keputusan, dan kalah mental. Desakan reformasi datang dari berbagai pihak. Legenda sepak bola Malaysia seperti Syafiq Rahim dan Aidil Zafwan menyuarakan perlunya sistem yang lebih mendukung pengembangan usia muda. Banyak yang mengatakan, jika Malaysia tidak segera berubah, mereka akan tertinggal lebih jauh dari Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Kita harus bersaing dengan negara-negara yang sudah mempercepat regenerasi mereka. Indonesia menjadi contoh bahwa kebijakan pro pemain muda bisa berdampak besar, ujar seorang analis di Astro Rain.
Penghentian MFL Cup bukan tanpa risiko. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa pemain muda yang tidak menembus tim utama akan kehilangan panggung sepenuhnya. Namun MFL menjelaskan bahwa fokus kini akan dialihkan kepada regulasi wajib U23 di Liga Utama. Beberapa opsi yang tengah dibahas antara lain. Setiap klub wajib memainkan minimal satu pemain U23 sebagai starter. Setiap tim harus menyertakan minimal 3 pemain muda dalam daftar susunan pemain setiap laga. Insentif finansial bagi klub yang mempromosikan pemain dari akademi. Indonesia bukan hanya berhasil menciptakan pemain muda berbakat, tetapi juga mampu menyatukan ekosistem sepak bola dari level akademi hingga timnas, klub, federasi, dan pelatih nasional berada dalam satu jalur visi. Langkah MFL menghapus MFL Cup bisa jadi awal dari proses panjang tersebut. Tapi apakah mereka mampu meniru efektivitas Indonesia? Itu akan sangat bergantung pada implementasi dan komitmen jangka panjang. Kemenangan Timnas U23 Indonesia atas Malaysia di Piala AFF U23 2025 bukan hanya kemenangan biasa. Itu adalah momen yang membuka mata Malaysia bahwa mereka tidak bisa lagi berjalan di tempat. Sepak bola Asia Tenggara semakin kompetitif. Indonesia kini jadi poros baru kekuatan muda. Malaysia, yang dulu dikenal sebagai pesaing utama, kini tertinggal. Tapi mereka belum terlambat. Keputusan MFL untuk menghentikan MFL Cup bisa menjadi titik balik, asalkan dibarengi dengan kebijakan yang tepat dan belajar dari kesuksesan sistem di Indonesia. Timnas U23 Indonesia tak hanya mengalahkan lawannya di lapangan, tapi juga membangunkan raksasa tidur di balik sempadan. Apakah revolusi ini cukup untuk membuat Malaysia bangkit kembali? Ataukah ini hanya solusi sementara yang akan tenggelam dalam birokrasi dan kepentingan klub? Yang jelas, satu hal terbukti. Garuda Muda bukan sekadar tim sepak bola, mereka adalah agen perubahan di kawasan.